Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kita dari Serindit Farm. Kali ini kita ingin berbicara tentang kelulut ya. Kita kalau di daerah sini biasa menyebutnya dengan galo-galo, atau nasional biasanya dibilang dengan Trigona sp. Untuk yang pertama mungkin kita harus tahu dulu kelulut itu apa. Kelulut ini adalah sejenis lebah yang menghasilkan madu plus propolis. Untuk madunya sendiri, untuk saat sekarang ini dia mempunyai nilai ekonomi yang cukup bagus dibandingkan dengan madu dari golongan apis atau lebah biasa. Dan untuk kita sendiri di Serindit Farm ini sudah punya beberapa koloni dan sudah memulai dari beberapa tahun yang lalu, tepatnya dari 2016 yang lalu kita sudah mulai mempelopori untuk budidaya kelulut daerah Kampar dan Riau pada umumnya. Alhamdulillah sekarang kelulut ini sudah dikenal di banyak kalangan masyarakat dan madunya juga sudah mulai familiar di kalangan masyarakat. Di sini kita ingin berbicara tentang pilihan ya. Kenapa kita lebih memilih budidaya kelulut dibandingkan dengan lebah lainnya, lebah dari golongan apis yang bersengat gitu. Kita punya beberapa pertimbangan. Yang pertama, dari segi teknik budidaya. Untuk kelulut ini sendiri dia relatif mudah untuk dibudidayakan. Sebab yang pertama dia tidak bersengat. Kemudian untuk pengontrolan rutinnya kita tidak seribet di lebah apis. Yang perlu kita kontrol cuma dari segi tonggaan bawah, apakah ada musuh seperti semut, cicak atau kodok yang naik. Cuma itu aja, sebatas itu yang perlu kita perhatikan. Sementara untuk di apis kita harus kontrol itu paling tidak 2 minggu. Itu wajib kita kontrol koloninya. Dan itu membutuhkan waktu yang lumayan banyak kalau seandainya kita punya koloni yang sebanyak ini. Nah, kemudian dari segi nilai ekonomi. Dari segi nilai ekonomi, untuk harga madu sendiri itu jauh lebih mahal dibandingkan dengan harga madu apis. Kalau untuk madu kelulut sendiri biasanya itu kita bisa jual di angka 400.000 up gitu, 400.000 ke atas gitu. Sedangkan untuk madu apis biasanya itu dijual 150 ke bawah gitu. Dan ada lagi plusnya, di kelulut ini kita punya produk andalan yaitu propolis. Sebab sarang dari kelulut itu sendiri adalah propolis, dan nilai ekonomi paling tinggi itu sebetulnya ada di propolisnya. Ya nanti mungkin kita butuh pengolahan lagi, tapi setidaknya kita punya bahan baku propolis yang nantinya akan kita coba olah menjadi propolis cair yang siap untuk diedarkan di masyarakat. Nah, sedangkan untuk propolis sendiri ini mungkin sudah bisa kita golongkan ke dalam jenis obat ya. Mungkin kawan-kawan banyak yang sudah pernah lihat propolis di pasaran yang harganya mungkin sangat tinggi ya. Kalau biasanya dengan kemasan 6 mili itu bisa dihargai 120.000. Itu cuma 6 mili. Dan ini bahan baku utamanya adalah sarang kelulut ini sendiri. Untuk harganya ini jauh lebih bagus dibandingkan madu. Nah, mungkin ini untuk hasil ya. Kalau kita rata-ratakan nilai ekonomi dari satu sarang kelulut ini, dia dalam 1 tahun itu bisa menghasilkan maksimal di lebih kurang 7 liter madu. Dengan harga yang bagus, dengan harga di atas 400.000, itu sangat cocok
untuk penambah nilai ekonomi bagi masyarakat. Dan apalagi kita masyarakat yang ada di pinggiran kawasan hutan seperti ini, kita kebetulan ada di kawasan hutan adat Kenegerian Rumbio. Kita masih punya hutan yang bagus, hutan yang masih terjaga. Nah, kita ambil HHBK-nya, hasil hutan bukan kayunya, yang salah satunya bisa kita kelola perlebahan di sana. Untuk kelulut, dia sangat cocok dengan hutan-hutan tropis seperti ini yang ada di kita. Dan untuk pakannya sendiri, vegetasinya sendiri itu tidak akan membutuhkan rekayasa vegetasi, sebab alam telah memberikan kepada kita hasil dari bunga-bungaan yang ada di dalam hutan ini sendiri. Baik, mungkin ini sekedar tips buat kawan-kawan yang ingin mencoba usaha di dunia perlebahan. Belajar dari pengalaman kami yang sudah-sudah. Yang perlu kita perhatikan pertama adalah lokasi. Kita harus lihat vegetasi yang pas untuk perlebahan, untuk jenis kelulut. Yang pertama itu kita mesti lihat keberadaan getah atau resin yang ada di sekitaran kita. Kita mesti punya pohon yang bergetah seperti karet, mangga, dan lain-lain. Itu wajib ada, sebab propolis ini dia membuat sarang itu dari getah, dari resin. Ini yang pertama. Yang kedua, ketersediaan bunga. Sebab lebah tidak bisa jauh dari bunga, yang mana mereka akan mengambil nektar, salah satunya dari bunga. Kemudian untuk peletakan jumlah koloni, kita biasanya meletakkan satu blok itu 10 sampai 20 koloni itu maksimal di satu lokasi. Yang sebab kita pikirkan adalah radius jarak tempuh dari kelulut ini sendiri. Ini kita budidaya jenis Heterotrigona itama, dan jarak tempuhnya dia cuma maksimal di angka 300 meter. Bisa sampai 500, tapi maksimalnya di 300 meter. Nah, ketika kita tumpuk di satu lokasi itu banyak koloni, maka akan terjadi perebutan makanan yang menyebabkan ada beberapa koloni yang akan tidak kebagian pakan, yang menyebabkan akhirnya dia akan punah atau mati. Jadi kalau menurut kami jauh lebih bagus kita tata per blok itu berjarak, jangan sampai ditumpuk lebih dari 20 koloni di satu lokasi. Yang paling penting sebetulnya yang paling kita harapkan dari lebah ini adalah sebagai agen polenator. Mereka adalah agen-agen penyerbuk yang akan menjadikan bentuk buah itu sempurna. Seperti kita ada di kebun durian, nanti salah satu polenator yang kita sediakan untuk kebun durian ini adalah kelulut ini sendiri. Dan ini termasuk bagus sebab kelulut punya badan yang lebih kecil, jadi untuk penyerbukan dia akan mampu masuk ke dasar-dasar bunga yang membuat penyerbukan itu menjadi sempurna. Tidak cuma di durian, di lengkeng kita juga letakkan kelulut ini untuk agen penyerbuk, mangga juga, dan beberapa tanaman buah lain juga tetap kita beri koloni kelulut untuk membantu penyerbukannya. Sebab kita di sini akan mendapatkan hasil buah yang bagus, plus kita dapat madunya. Kita di sini dapat double strike-nya, dapat dua keuntungan. Kalau kita bicara tentang penjualan, mungkin banyak kawan-kawan yang takut ketika produksi ada, pasar tidak ada. Nah, pengalaman kami sendiri di lapangan, untuk madu kelulut ini sendiri, selama ini setelah beberapa tahun kami menggelutinya, tetap madu ini kami selalu kekurangan untuk stoknya. Ketika kita belum panen saja, itu biasanya sudah ada yang memboking madunya untuk mereka. Jadi stok kita tidak pernah cukup untuk pasar luar. Untuk pasar lokal aja kita masih keteteran untuk memenuhinya. Nah, ini peluang bisnis yang mungkin kawan-kawan bisa ambil dari bisnis perlebahan ini.
Nah, untuk pemanenan sendiri kita gunakan mesin rombaan sendiri. Biasanya kita pakai dari mesin elektrik penyemprotan. Nanti skala panennya biasanya di waktu 1,5 bulan sampai 2 bulan di musim yang bagus. Ada yang bisa sampai per bulan, per 1 bulan. Dan ketika musim penghujan di akhir tahun biasanya kita kasih jarak waktu sampai 3 bulan. Sebab ketika musim hujan datang, nektar yang ada di pohon ini, di bunga-bunga ini akan tergerus air hujan sehingga lebah tidak bisa mencari pakan untuk kebutuhannya. Ketika yang ada di dalam sarang kita ambil, itu akan menyebabkan masalah pada lebah itu sendiri. Jadi sebaiknya tidak usah kita panen ketika datang musim hujan. Nah, untuk proses pemanenannya sendiri, kita bisa buka toppingnya, kotak atas yang kita kasih nama topping. Di sini cuma ada madu saja. Dan telur brodsel atau ratunya kita letakkan di bawah, di log yang di bawah, di kayu yang di bawah. Topping ini cuma tempat madu. Nanti kita buka satu-satu kantong madu ini. Setelah itu baru kita sedot dengan mesin rombaan ini, yang langsung masuk ke dalam botol, ke dalam kemasan tanpa ada kita proses penyentuhan dengan tangan, pemerasan. Kita cari yang higienisnya dari mesin langsung ke kemasan. Jadi menurut kami kalau untuk dari segi usaha atau bisnis ini cocok kita tekuni baik oleh para petani-petani muda ataupun yang sudah berumur, sebab dari segi perawatan kita sangat mudah, tidak membutuhkan biaya yang banyak. Dari hasil produksi juga dia mempunyai nilai ekonomi yang juga cukup bagus dengan angka 5-7 liter satu koloni itu per bulan. Dengan harga sekarang juga lumayan bagus, di atas 400.000. Bisa kita hitung berapa kira-kira jumlah koloni dan hasil yang bisa kita terima. Kemudian juga sangat bagus didampingkan dengan produk-produk tanaman perkebunan seperti durian, mangga, lengkeng dan lain-lain. Sebab ini merupakan salah satu agen polenator yang baik, pencetak buah yang sempurna, yang akan menyebabkan double strike di petani, untung di madu dan untung di buahnya. Nah, mungkin itu dari kami, cukup sekian. Saya Zoel, salam petani milenial. Mantap.